welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syafitri. Di sini saya akan membahas materi tentang komunikasi antar pribadi yang efektif. Apa saja sih yang akan dibahas? 1. Kriteria komunikasi yang efektif. 2. Efektivitas fungsional dan sosial. 3. Pemeliharaan hubungan baik. Pengertian kriteria komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Faktor-faktor komunikasi yang efektif menurut Scott M. Kultip dan Allen. 1. Credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. 2. Konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. 3. Konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. 4. Clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari resiko kesalahpahaman pada komunikan. 5. Continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. 6. Capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda, tergantung beberapa faktor. Contohnya latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. Selanjutnya, efektivitas fungsional dan sosial. Pengertian dan bagian efektivitas fungsional. Efektivitas fungsional. Secara fungsional, komunikasi didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Efektivitas fungsional dibagi menjadi dua. Yang pertama, efektivitas komunikasi verbal. Kualitas sebuah komunikasi verbal sangat ditentukan oleh tonalitas suara atau tinggi rendah dan lemah lembutnya suara, keras tidak suara, dan perubahan nada suara. Akan tetapi, tonalitas suara saja tidak cukup, karena tonalitas suara bisa saja membuat komunikasi verbal kurang hidup. Oleh karena itu, tonalitas suara sebaiknya dibarengi dengan ekspresi atau raut muka yang sesuai. Kedua, efektivitas komunikasi nonverbal. Ada beberapa hal yang dapat kita kembangkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi nonverbal. 1. Cara berpakaian. Cara berpakaian telah mengomunikasi siapa dan apa status seseorang, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam waktu-waktu tertentu, seperti pesta, rapat, kunjungan resmi, dan sebagainya. 2. Waktu bagi sebagian orang. Waktu adalah sesuatu yang sangat berarti. Time is money adalah prinsip yang dipegang oleh para pengusaha, bahkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hidupnya untuk suatu produktivitas yang bermanfaat. 3. Tempat sama seperti waktu. Tempat pun sangat menentukan efektivitas sebuah komunikasi. Kantor adalah tempat bekerja, restoran adalah tempat makan, lapangan golf adalah tempat olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian efektivitas sosial. Efektivitas sosial adalah fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial
mengisyaratkan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang penting guna membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari tekanan serta ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, serta memelihara interaksi dengan individu lain. Dengan komunikasi, kita bekerja sama dengan masyarakat guna mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, pemeliharaan hubungan baik. Pengertian dalam pemeliharaan hubungan baik. Memelihara hubungan adalah sesuatu yang rumit. Jika tidak memberikan manfaat, maka orang lain akan pergi. Hubungan yang menguntungkan akan dipertahankan jika melibatkan biaya atau usaha yang tidak terlalu banyak. Pada konteks pemeliharaan hubungan ini, manusia memiliki dua pilihan, yaitu menjadi yang terbaik atau hanya menjadi alternatif. Strategi yang dapat digunakan dalam pemeliharaan hubungan baik. Yang pertama, strategi positivity. Strategi positivity adalah cara membuat interaksi lebih menyenangkan. Jika terjadi ketidakcocokan, maka pihak-pihak terkait sebaiknya bersikap kooperatif. Hal ini berkaitan dengan niat positif untuk menjalin suatu hubungan dengan menghidupkan suasana. Strategi positivity ditunjukkan dengan berusaha bersikap baik, ceria, gembira, ramah, sopan, bersemangat, romantis, dan saling membangun. 2. Strategi humor. Strategi humor adalah perilaku melontarkan canda dan sarkasme. Strategi humor dapat digunakan sebagai hal positif ketika membuat orang lain tertawa, atau hal negatif ketika membuat orang terhina. Oleh karena itu, penggunaan humor harus disertai sikap kehati-hatian. 3. Strategi openness. Strategi openness adalah kondisi membuka diri dan berbagi pemikiran, perasaan, masalah, atau saran. Informasi yang bersifat rahasia pun dapat dikomunikasikan untuk memelihara hubungan. 4. Strategi assurance. Strategi assurance dalam konteks media sosial adalah usaha meyakinkan publik dengan perhatian dan komitmen untuk selalu menjaga hubungan. Strategi assurance dapat berupa layanan pelanggan, menunjukkan ketersediaan dan keinginan untuk membantu, serta penekanan pemeliharaan hubungan. 5. Strategi task sharing. Strategi task sharing merupakan perilaku membantu mengerjakan tugas yang dikerjakan pihak lain dan pembagian tanggung jawab bersama. Hubungan tidak hanya ditandai dengan pertukaran pesan biasa, namun menekankan pada aktivitas yang lebih nyata dalam wujud tugas bersama. Kesimpulan dari pembahasan adalah komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Thank you for watching.